Mbah rumah lu aman Mbah? Aman, gue lagi main PS. Nangis lagi Pak Is. Kenapa lagi Pak Is? Nunjuk ke kaca, terus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK. Kita tidak ganti baju, berarti ada yang ganjil di sini. Di sini nih kalau ada yang ganjil. Ganjil. Oh, salah ya. Dompet. Handphone kadang kan handphone gede. Oke. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu orang yang pernah main ke Spotify. Wih, keren. Stadium. Wih, keren. Bukan Spotify yang biasa kalian dengar. Yoi. Kita aja yang udah dikontrak Spotify belum pernah. Iya ya. Iya. Kampret juga ya. Injekin aja begitu. Selamat datang Om Afif Safi. Yes. Ada Cules di sini ya. Cules, bro. Gila, Bib, gila. baca gimana sih, Bib? Cules. Bener, Cules Nah, bacanya. kalau ini Culers. Culers, itu satu. Kemnu apa Nukem? New Camp. Nukem. Oh, yang bener New Camp. Oke. Bukan Camp. Oh jadi langsung dites gue nih. Ada tes ke Barcelona ada. Bukan, kan banyak banget Oh, yang iya. Iya, terbalik-balik. terbalik-balik gitu. Bahkan Safi beda tuh, Safi Spanyol sama Safi Katalan. Kalau Spanyol Xavi. Xavi. Ya. Oh, pakai ABI. Kalau Katalannya Cawi. Oh. Cawi. Berarti Macet tuh. Ciawi. Itu Ciawi, Pak. Oh, Itu bukan. Ciawi. Puncak. Bogor. Ente keluar apa gadok tuh. Terbalik. Ketemu Cawi. Sama ada gemblong biasanya kalau di Cawi. Gemblong Ibu Juju. Oh gitu. Nama lu berarti siapa? Gue aslinya Afif Syafi'i. Oh, lu Oh, ganti Mas. jadi Astagfirullahaladzim. Lu lebih memilih Safi daripada Syafi. Astagfirullahaladzim. Terlalu ini mas gue biar ada barat-baratnya. Cuman yang gue tongolin ke publish tuh Safi Barat, Cawi. Cawi Hernandez. Cuman yang di dalam hati Syafi'i. Wah, yang pentingnya di dalam hati kan. Kalau perlu tahu itu. Safi ya. Lembang biasanya apa tuh? Apa? Kan ada sapi. Sapi. Oh, Itu sapi. Kan biasanya begitu. Sapi. Nah, kan F-nya kan begitu. Pi. Sapi. Oh, yang orang Sunda. Enggak semuanya. Iya. Berarti nama lu tadi sebenarnya tuh si Syafi'i tadi belakangnya. Syafi'i, Cuma karena lu ngefans sama Barcelona dan particularly suka sama si Safi, jadi Afif Safi. Iya. Dan terijabah tuh ternyata dari nama lu berangkat beneran ke sono akhirnya ya. Betul, gue berangkat ke sono tapi cita-cita gue yang ketemu Safi terus foto nggak dapet. Sampean. Karena tapi ada bersyukurnya karena biar ada gue bisa balik lagi gitu. Kalau udah bener, dikabulin bener. semua, jadi nggak ada hasrat pengen balik lagi. Iya benar. Pede tuh ya begitu. Tapi iya sih, kayak kita waktu itu enggak jadi deh. Apa itu? Nah, nanti jadi takabur. Iya, jatuhnya takabur. Jadi takabur. Enggak boleh. Kita udah dulu ke jangan. Stadion Merpati. Stadion Merpati. Pengen ketemu Nur Alim, enggak kesampean. Ayo Akhirnya biar balik lagi gitu. Nah, ujung-ujungnya Stadion Bea Cukai, Jakarta Timur. Kalau nggak di Marabunta kemana kemarin? Nur Alim, lapangan Tarkam. Lu sering di Instagram tuh ya? Iya. Apa yang gua suka tonton juga tuh? Iya. Pelaku itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Bang Apip ini kalau teman kawan suka bola, sering konten tentang bola seperti Betul. itu ya. Dan dia juga seorang stand up komedian ya. Betul. Iya. Tapi ternyata di luar itu semua kita baru tahu kalau Bang Afif ini anak Jakarta asli. Iya kan? Orang Petamburan, Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang. Anak Tanah Abang yang dari kecil udah pakai jersey Barcelona. Yui, lu dari kecil demen Barcelona? Gua sempet Roma sama Arsenal dulu. Wah, dua tuh. Gimana itu? Iya, karena yang tergantung yang disiarinnya kan. Roma tuh saat itu yang kayak Tomasi, si Totti, Montella Iya, gitu. eranya Terus, dia. Pas Scudetto dong tuh, Beb. Iya, Mas Scudetto. Terus ke Arsenal gara-gara disiarin, baru nemu ke Barcelona gara-gara udah mulai kayak ngerti bukan cuman skor gitu kan, ternyata Iya, ada improvisasi kayak permainan. gitu. Lebih enak ngebedahnya baru gua ke Barsanya di situ. 2004 2005 lah. Keren. Tapi kalau ke Barcelona aslinya kemarin 2022. Itu agenda apa sih ke sana? Ada ini sih yang Agenda bayarin sebenarnya. Agenda politik apa? Agenda politik apa? Itu emang ini aja, ada salah satu stasiun TV yang ada namanya La Liga Experience. Jadi influencer dari
Asia tuh dicari gitu kan buat ke La Liga, nonton La Liga. Diberangkatin. Iya, gua pesawat sama nginep 3 hari diberangkatin tuh, ditanggung. Cuma extendnya 2 minggu gua udah sendiri. Oh, match apa yang lu tonton? Gua nonton Valencia sama Barcelona, terus sama Barcelona lawan Almeria. Wah, 2 match. Iya, 2 match. Dan di saat waktu Valencia itu, kayaknya gue salah satu orang Indonesia yang pernah disambitin sama fans Valencia. Gara-gara Gimana? Ada disambitin namanya fans Valencia. Disambitin. Iya. Gara-gara Kan kalau di sono tuh ternyata lu fans Barca, gue fans Valencia, tapi kita pakai jersey yang beda, itu nggak bakal dipukul, nggak bakal diapa-apain. Paling sewar doang gitu, puta Barca, puta Catalunya gitu, nggak bakal sampai berantem. Tapi gue namanya emang maksudnya orang iseng-iseng lah ya, kayak mau ngapain, gue ngibarin jersey Xavi pas gue turun ke bawah. Xavi minta foto sama teman gue, botol langsung nomor sama Spanyol, bahasa Spanyol gitu lah, kayaknya, goblok, gue sambit lu, kayak gitu. Padahal udah disambit. Udah nyampe, ada airnya. Anjir. Sambitin Bangga tapi ya? Wah, sambitin fans Valencia lumayan loh. Disambitin orang Spanyol kapan lagi, Bro? Iya. Aneh banget. Lu Gitu. nangis gak pas sampai sana nonton? Pas di lumayan. Gue pecahnya nangis tuh pas di Camp Nou kayaknya deh. Di Camp Nou pas Valencia lumayan lah ya, karena gue ke locker room Valencia gitu, terus ketemu Justin Kluivert, anaknya Patrick Kluivert. Terus pas nonton mah tetap merinding lah. Mestalla tuh ternyata emang kayak begini kan, masuknya juga dari atas ke bawah, terus ngeliat Mestalla, gila, merinding juga tuh. Oh, Liga Champion. Iya kan, dari bawah kayak underpass kan. Soalnya tuh orang Depok nih. Ramanda, Dewi Sartika. Ada parkir nggak tuh pas di bawah tuh? Nggak ada. Iya, Di sono iya. nggak ada parkir bang, karena stadionnya itu, kalau Mestalla tuh di tengah-tengah kota, sampingnya tuh mall, sama sampingnya rusun-rusun gitulah, tempat tinggal, gedung-gedung. Jadi orang-orang lebih seneng naik kereta gitu kan, turun di stasiun gitu. Iya. Ya sana transportasi publik. Transportasi publik kuncinya, Bro. Iya benar. Oke, itu tadi sedikit intermezzo aja tentang apa yang dilakukan sama Afif. Iya. Apa yang dia sukain dan apa yang dia kerjakan sampai saat ini. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit kalau ternyata selama Afif berkarir ini dia juga punya beberapa pengalaman mistis yang seru banget. Iya, menurut kita seru banget Seru gitu. banget. Sampai Afif tuh pernah ngerasain ya sentuhan dengan beda dimensi menurut kita gitu ya, Beb ya. Iya, yang itu. Monggo Beb sekarang. Mau yang mana dulu Yang deh? mana dulu? Itu aja dulu, di Barcelona gue ada tuh. Ada. Ada. Di Barcelona. Gue kan pas kan ke Valencia terus ke Madrid ke Barcelona. Pas di Barcelona tuh temen gue masih nemenin tuh selama 2 hari. Dulu berapa orang sih yang berangkat? Gua tuh berangkat 3. Bertiga. Oke. Bertiga, dan dia tuh extendnya cuma berapa hari ya, 5 hari atau gitu, karena ke Barcelona cuma 2 hari, habis itu pulang gue pindah ke apartemen Airbnb. Oke. Nah ini apartemennya tuh kan Barcelona kan bangunan-bangunan abad 18-an Iya, gitu, iya, yang iya, tua-tua iya. gitu. Kok langsung ini dingin sih anjir. Terus enggak iya AC. Di situ bangunan tua tuh, bangunan tua, dan gua di lantai 5. Apartemen gua di lantai 5, dan Airbnb itu kan nyambung sama maksudnya kumpulnya bareng keluarga di situ sama orang yang punya apartemennya. Iya, Kayak gitu. Jadi dia ngapain aja kedengeran tuh gua. Ketika di chat ternyata foto profilnya itu udah kayak hampir mau nenek-nenek orangnya. Ngobrolnya agak udah yang sepuh punya lah. nih. Udah sepuh. Udah nenek-nenek Spanyol gitulah. Cuman agak nggak nyambung, beda sama orang yang apartemen yang pertama kali. Ini agak nggak nyambung nih, mukanya juga udah tua, orang ya nenek-nenek Spanyol lah gitu. Nah atasnya tuh lantai 5. Di bawah ada lift, ada tangga. Gua ini ya ada sih videonya gua. Seremnya kayak gimana. Nah kadang liftnya di bawah nih, kalau pintunya nggak ketutup dia nggak mau ke atas. Begitu. Nah, gue udah lumayan tuh hari kedua, hari ketiga, akhirnya gue ketemu langsung sama ibu-ibu nenek-nenek Spanyol itu, ngobrol. Inggrisnya dia nggak bisa, akhirnya pakai ketikan Google gitulah, Translate. translate gini, terus gini gitu. Akhirnya setelah hari ketiga nah naik lift tuh gue malam-malam habis keluar, habis ngayap, naik lift, gue tutup pintunya, full liftnya. Lama tuh full. Kok full sih lama? Gue buka lagi, gue keluar dulu, gue masuk lagi, masih full juga. Akhirnya gue tutup rapet, gue lewat tangga tuh, lewat tangga kali ya. Tangganya juga gelap banget. Emang di sono tuh pelit listrik, jadi nggak semuanya nyala. Gelap banget. Gue naik tangga tuh, tangga pertama, tangga kedua, liftnya kebuka di tangga kedua.
Anjir. Liftnya kebuka dan berarti yang di bawah udah tutup udah rapet gitu, jadi liftnya bisa ke atas. Gue naik lift akhirnya, naik lift pas kebuka, ini ngagetin nih ibu-ibu si nenek-nenek si siapa, nenek-nenek Spanyolnya ngagetin tuh dia pas kebuka. Kayak di depan muka gue kayak yang diem gitu, tetep aneh kosong gitu. Itu di lantai 3? Di 5. Iya, pas kebuka ke gua. 5 udah, terus kosong. Diem aja. Jadi merinding ya kalau cerita gini ya. Emang gitu ya kalau cerita setan nih, kayak ada udah kebuka, kayak ngeliatin gua gitu kosong. Terus pas gua geser ternyata masih lurus lirikannya. Wah, anjir, serem banget. Ya udah gua hola gitu kan. Diem tuh, biasanya dia kalau holain balik. Gue keluar, dia masuk, sampai gue liatin, gue agak naik dikit itu pintunya, ini pintu apartemen gue, sampai gue ngeliatin ketutup, brek turun. Abis itu gue masuk, itu lampu gelap banget dan emang harus dimatiin. Gue nyalain dulu, baru gue masuk ke kamar gue tuh, masuk gue tutup, akhirnya gue ganti baju gitu kan, minum dikit, tok tuh, tok, hola gitu kan, tok. Pas gue buka, nenek-nenek yang tadi, ibu-ibu yang itu, yang barusan gue lihat turun dari ini, ada lagi dia di situ. Langsung kayak, pokoknya ini bahasa Spanyol, gue ngerti artinya. Kamu kok nggak matiin lampu kayak gitu. Dan ini emang baru turun berapa detik sih? Liftnya baru turun, gue ada. Langsung pas gue buka, ini lampu, kayaknya ini yang aslinya dia nih. Gitu terus, gue langsung kayak yang diem, anjir. Waduh, ya udah maaf gitu kan, sorry. Gitu. Udah gue matiin lampu. Itu Spanyol itu hantu Barcelona tuh. Hantu Barcelona, ya gue pikir hantu Barcelona tuh kayak Puyol gitu ya, gondrong. Kayak Puyol, kayak kue, kayak itu hantu Brebes. Ini hantu Barcelona kayak Frank Rijkaard. Aduh. Gondrong. Tapi nyiri enggak deh? Enggak. Olah gitu enggak. Olah. Mak Jawa dia. Nyiri. Tapi orang malah sih Seragen dibuka, tatapan kosong tapi masih lurus. Iya, gue pikir kan kayak gue kayak kan emang nyebelin, maksud gue udah tertanam nih orang nyebelin, pelit. Teman gue aja waktu mau nitip koper aja, karena dia pulang sore kayak nggak bisa 10 euro dulu kalau mau sini kayak gitu kan. Ini udah rese nih dari awal nih gitu kan. Terus ya udah pas kebuka depan kosong, wish malam tuh. Pas gue geser, masih lurus tatapannya. Udah gue liatin sampai masuk, dia masuk ke dalam, turun. Pas udah gue ke kamar, gue kebuka lagi. Gak mungkin ada kesempatan dia lari itu karena lupa tuh ya. Dia kayaknya udah agak stroke dikit. Dia lari turun. Gue lupa ngomong sama orang gitu ya. Ke atas lagi lari. Ada kali ya? Ada kali. Ada bagian tepuk tangan lagi. Iya. Gue lupa. Kunci motor ya? Apa ya? STNK. Lupa tuh apa tuh tadi tuh. Si sapi tuh lupa. Lupa taunya. Itu pengalaman pertama tuh. Itu di Spanyol. Maksud gue kan gak nyari yang kayak gitu-gituan ya, cuman ada dan emang kayaknya tuh pas gue pindah apartemen tuh feeling tuh kayak sialan teman gue dan teman kan gue pesannya sama teman gue gitu. Harganya sama apartemen yang baru yang lama. Tapi yang ini lebih jelek. Dan dia nggak ngelihat, gue nggak dikasih lihat transaksi belinya gitu, kayak ditilep tuh sama temen gue dulu, dikasih yang banyak setannya kali. Dikorup. Lo makan tuh nenek-nenek Spanyol, NNS. Nenek Spanyol. No name set. Oke. Iya. Udah nih, itu di Spanyol. Sekali doang tuh ngalamin kayak gitu. Sekali. Di Valencia nggak ada? Di Madrid gitu? Nggak ada itu. Aman, itu mah udah yang happy aja gue. Tapi emang di sana tuh pada irit listrik gitu ya? Lampu tuh pada remang-remang ya, bener gak sih? Karena gini, ternyata air, listrik, lampu di jalan itu yang bayar si orang-orang deket situ. Jadi listriknya masuk, tagihannya tuh termasuk orang-orang yang ada di situ. Dibebankan. Jadi dibebankan kayak gitu. Makanya kalau diirit-irit dan emang di situ tuh pengeluaran duitnya tuh cepet juga gitu. Jadi orang yang nggak bisa ngikutin PES Eropa ya banyak yang gila. Jadi makanya banyak orang gila tuh ODGJ di Spanyol banyak. Tiba-tiba kayak di Anyer. Kenapa dia banyak di Anyer, jalan raya Anyer itu banyak yang dibuang yang irit listrik. Dibuang keluarga. Kagak orang Joko Kendil lihat lu Dodot Iro naik Tiger kali. Tiger yang udah nggak ada speedometernya lagi tuh. Tiger trondol knalpot bambu. T-nya juga nggak ada, tinggal ger doang. Motor apa nih mas? Ger. Ini podcast horor, tolong hargai ya. Tolong hargai. Bukan serem tadi lumayan. Itu serem lumayan. Ada itu Spanyol.
Oke, di rumah tapi nggak ada Mas Afif nih. Di rumah nggak ada, tapi kalau yang berbau keluarga masih ada. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, gua keluar bareng keluarga gua dan bukan hantu ya, apa kayak arwah-arwahnya gitu dari keluarga gue itu ada. Oh, gimana menarik Nah, nih. ini Seru. jadi gue punya kakak sepupu yang almarhum, izin lah ya kalau gue omongin lagi. Suaminya itu dulu sebenarnya orang baik, tapi dia mabuk doang lah, istilahnya mabuk, Oke. pemabuk gitu, memaling, enggak. Dipotek sendiri. Sorry. Dia sudah orang baik. Udah, enggak, Cuma enggak. mabuk aja. Sama maling. Lah kriminal dong. Biasanya om-om gitu tuh. Di keluarga gue juga Iya, ada dilep tuh. duit nenek. Yang klepto gitu tuh ada tuh. Duit nenek biasanya tuh diambilin. Baik. Cuma mabok doang. Serius. Maling. Kriminal dong. Ya oke Ya, lah. jadi Paham. memang keluarga gua nggak akur sama kakak sepupu gua. Tapi ketika dia nikah itu memang kayaknya gue tahu nih, ini suaminya itu lebih tua dari gua dan mau nongkrong sama gua gitu. Cuma itu aja lah, mabuk-mabukan gitu. Dan gue sering denger mereka berantem berdua sampai dia punya anak dua. Tuh gue sayang banget sama anaknya tuh. Akhirnya setelah punya anak dua, dia kan istrinya itu kakak sepupu gua menganggap keluarga gue jahat gitulah istilahnya. karena lu sebenarnya nggak nggak seperti akur. itu. Iya, Sebenarnya iya. nggak seperti itu. Nah, ketika almarhum mau mengembuskan nafas terakhirnya, yang nemenin keluarga gue. Oke. Nemenin kayak Cingede, nama mama gue kan Dede. Cingede, maafin ya kalau punya salah gitu. Titip anak-anak gitu kan, sama titip istri, sama istri juga kalau punya salah mohon maaf lah gitu kan. Pokoknya gitulah, gue juga yang sedih ngeliatnya Iya, udah kurus gitu haru. ya. Gue tahu gitu bang, lu mah orang baik sebenarnya gitu kan. Cuma ya ginilah keadaan lah gitu. Lu kenapa mau ketawa muka lu? Itu gue lagi serius. Iya, gue serius. Tadi kan lu bilang orang baik, Iya, cuman mabuk aja. Gue keinget lagi. ya udah gue itulah Maling. nih mau mengembuskan nafas terakhirnya gitu. Gue yang temenin. Akhirnya istrinya datang, udah gue pulang, akhirnya meninggal. Nah, anaknya ini sama gue deket banget, ponakan gue. Ponakan lu nih. Deket banget. Cuman bangornya, ya Allah. Cowok bener-bener cowok. Waduh. Iya, namanya Faiz. Itu bandel. Dia pernah ini, gue ajak ke rumah saudara gue. Mobil Alphard dibaretin saudara gue. Itu bandelnya dia tuh kayak gitu tuh. Iya, bandelnya emang nggak ngapain, cuman kan ngeluarin duit kan. Oh, dari situ lu tusuk lehernya. Enggak. Oh, enggak. Injek doang, injek Cuman saudara kenapa ngebaretin Alphard gitu kan? Iya, bener. Cuman Lanjut. bandel-bandelnya anak kecil kan kadang bikin gemes gitulah ya. Bandel. Nah, sampai suatu saat gue SMA itu gue ajak ke Bogor saudara gue juga. Ajak ke Bogor sama teman-teman SMA gue. Ngebaretin rusa. Enggak. Istana presiden. Akhirnya gue bawa ponakan gue ini, berarti umurnya sekitar 6 tujuan gitulah ya. Oke. Tujuan Kelas 1 gitu lah. SD, kelas 2 SD kali. Belum malah. Oh, berarti enggak. Ayo 4-an berarti ya. Oh. Iya, Apa biasa. emang nggak mau sekolah aja tuh? Katanya mau ngepang, Dia mau mau pendidikan, ngepang. Mau ngepang kali. Mau dia. Oh iya. Yaudah gue ajak. Akhirnya gue ajak sampai di Bogor yang bener-bener emang banyak pohon gitu kan. Masih ada kambing gitu, masih ada sapi kebon. Akhirnya gue ke atas. Nah, gue biasanya kalau malam-malam tuh gue ke atas tuh, ke Curug Cigamea namanya itu. Bogornya Gunung Salak ya. Oh. Ya, Bogor Gunung Salak tuh, gue Curug Cigamea ke situ sama teman-teman gue. Tapi gue tahu nih adek gue mau ikut nih, ponakan gue mau ikut. Wah, ini mau ikut, kalau masa bawa anak kecil sih. Gue ke atas kan ya mau ngerokok lah, mau nyantai gitu kan. Nah, akhirnya teman gue suruh jalan duluan. Udah lu jalan duluan gitu. Gue sama Pak Is dulu gitu kan. Ya udah, sama Pak Is dulu. Pak Isnya tuh kayak ngeliatin, oh mau ikut Iya, lagi bandel-bandel gitu kan. Nah, Pak Is nggak ngantuk. Jam 8 nih, jam 8 mau kok setengah 9 lah. Nggak ngantuk, nggak ngantuk, nggak. Terus ya udah tidur dah, Bang, gue juga ngantuk nih. Maaf kan gue panggil Bang gue juga ngantuk. Ayo gue paksa tidur gitu. Enggak, Pak Is dianya kayak yang melek aja. Terus gue mau jalan-jalan gitu kan dalam hatinya. Gue mau, abang gue mau bohongin gue nih gitu kan. Tidur nggak tidur gitu kan, malah gacor, malah nyoret tembok gitu, iseng banget lah pokoknya lah. Bandel banget ya. Akhirnya
Ketika gue keluar ngerokok sebentar, Paisnya keluar juga, nangis. Lu mau bohongin? Udah lancar belum ya? Enggak. Pokoknya gitulah nangis. Mau ikut. Kenceng banget bang nangisnya bang. Sampai tetangga yang padahal jauh kayak kenapa sih gitu. Wah kesel banget kan gue. Akhirnya gue kesel, gue beng sininya. Pais, lu masih kecil nih Bang Igo, ngertiin lah gitu kan. Gue mau ke atas sama temen-temen. Terus apa namanya? Lu jangan ikut, nggak ada anak kecil di atas gitu kan. Gue beng. Nangisnya sampai sek-sekan gitu kan, sampai makin kejer. Terus tiba-tiba dia nengok begini. Ini kan muka gue di sini. Dia nengok. Terus naik ke atas. Abi, kan manggil Abi. Bang Igo, Bi, jahat Bi. Set merinding nih gue dari mulu gue. Bang Igo jahat Bi. Ini serem nih. Langsung kuping gue ada yang kayak gini. Abi. Wih, nangis kejer kan. Anjir. Merinding gue ya. Gitu terus. Bang Igo Bi, jahat Bi. Bang Igo, diem baru kayak ada bau-bauan gitu loh. Bau yang kayak misalkan orang datang bawa parfum kan kecium gitu. Oh ada orang datang. Nih gue nggak tahu baunya apa kayak ada yang datang anjir gitu kan. Iya. Ya udah Pais santai ya beneran Bang Igo nggak ke atas. Udah main Pais aja. Ayo udah tidur. Masih sek-sekan tuh. Selama masih sek-sekan gue Di kuping lu tuh. Iya. Kiri kanan. Akhirnya udah gue tidur. Jadi gue tinggal berdua doang sama ponakan gue di situ. Gue nggak ke atas. Pas dia tidur, hilang. Gitu aja. Pais. Aduh. Apa ada yang mirip bokapnya kali nongol ya? Abu. Abi. Ya ini Abu emang kenapa? Iya. Aba lah. Emang Sound Aba. engineer, iya. Ini Aba namanya yang di dalam. Engineer. Gue udah pulang orangnya, enggak usah tengok-tengok. Udah pulang. Kalau Aba. Dia emang suka kayaknya emang Abinya atau nggak tahu lah ya, cuma ya kayak dia manggil Abi pas masih hidup aja. Wah tapi aduh anak kecil ya kan batin banget ya. Maksudnya pas lu lagi mob kayak gitu. Waduh. Bisa dipolisiin ya gue. Kagak dong. Enggak juga sih, cuman Tapi Dia lebih mau serem, lapor. lebih serem itu kan. Yang mana? Itu lebih serem tadi. Iya. Tiba-tiba ngadu ke orang tua yang udah nggak ada. Dia tuh suka gitu. Gue waktu SMP mau ke kelas 3, gue ajak dia nih ke rumah temen gue orang Jepara. Semuanya ukiran. Gue nggak tahu nih kondisi sekarang nyokapnya temen gue udah meninggal apa belum. Tapi dia yang kayak gitu kan. Wah ketahu beneran. Nggak sendawa kencang. oh yang demen-demen sendawa gitu oh ya ada Itu tuh temen gue butuh konteksnya. Iya. Gue butuh konteksnya. Ibu-ibu gitu kan. Gue ajak Pais. Rumahnya kan kayak ukiran Jepara, Iya, kayak kayu-kayuan gitu. lah. Gue main PS, di situ ada tangga, ada gudang. Terus gue cerita sama teman gue, "Mak lu kenapa?" gitu kan. Sakit dari dulu. Tapi emak gue pernah kayak pengen mau meninggal tapi nggak jadi gitu. Terus dari dulu kayaknya gitu, apa punya kodam atau punya apalah kata teman gue gitu. Nggak tahu lah gue gitu. Terus Pais dah pokoknya itu teman ponakan gue. Begini aja nih di kaca. Ini kaca nih tembusannya tuh gudang sama tangga ke belakangnya. Iya. Meluk gua gitu kan. Meluk gua gitu. Ya nih kenapa lagi nih anak nih gitu kan. Meluk gua. "Mbah rumah lu aman Mbah?" "Aman, gua lagi main PS." Nangis lagi Pais. "Kenapa lagi Pais?" Nunjuk ke kaca. Terus begini. Iya. Terus gua merimba. Cabut keluar langsung. Maknya diem langsung yang lagi sendawa. Kesel kali itu. Langsung Nggak pulas ya. Pulas. Gak bisa teriak. Lagian dia kalau cerita suka nggak utuh. Bener lah. Tadi baru datang. Iya, emaknya udah wow. Masih ada lanjutannya. Emaknya Sendawa. Gimana? Sendawa. Dia vokalis BMTH. Kan gue butuh konteksnya. Kok ada orang dalam hidupnya? Wow. Ini guru vokalnya Siksa Kubur. Kirain main jasa. Datang ke rumah ya. Assalamualaikum Bu. Iya. Apa ini? Domba aja nggak sebegitunya kalau samperin. Aduh tapi males banget situ. Si Pais tuh. Pais ya, dia di pesantren sekarang udah gede. Udah nggak lucu lagi, dulu masih lucu dia. Maksudnya masih gemes. Nggak lucu juga sih Beb kayak gitu. Iya. Aduh. Keluarga ada. Oke. Di luar
Tapi Ih, gitu serem. dia Dia menaktekin gitu ya. Ini maksud gua dia referensi dari mana ya? Kayak YouTube belum, kalau dia kan jarang gitu buka YouTube. Iya. Ini gitu nunjuk ke sono yang pantulannya adalah cermin. Cermin. gudang sama tangga. Ini loncat-loncat. Wik 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 wik. Mati. Wah itu gokil bro. Lu langsung cabut. Cabut keluar dulu. Terus kayak gue pulang. Faiz main Lo bohongin. Orang-orang gede tolol. Main FIFA dia. sendiri. Itu lu dibohongin sih. Lu kurang telaah waktu itu. Iya kenapa gue percaya ya? Cabut tuh. Kenapa gue percaya? Iya. Karena pas selama gue main dia emang ngeliatin stick mulu kan. Gitu. Gimana cara biar dua orang bajingan ini cabut ya? Gitu sih Pak, cerdas. Cerdas sih. Iya. Udah modal ketawa kan. Modal nangis Udah aja. modal nangis. Bener. Ceklek cabut. Serem Pais. Iya. Oke. Ada lagi gua. Siapa nih Firza sekarang? Nah, Oh kan udah Pais, Firza biasa gitu. Enggak, ini gue di Bali. Waduh. Bali Master, Bali Bukan, Master. bukan. Bali High. Tapi hidup lu gue liat seru banget ya. Ke Curug, ke Barcelona, ke Bali. Wah seru juga. Bisa, Tapi ketemu setan mulu. Tapi gue nggak yang sering ditampak. Kalau ada cerita, ingat lah pasti gitu. Cuma bukan yang sering, bukan orang yang sensitif gitu. Gue Oke, di Bali nih. di Bali nih, wah ini agak panjang nih setupnya nih. Karena berurutan. Gue diajak sama Arafi. Waktu itu gue sama Viko kan kerja di Rans. Oh iya benar. Iya. Gue diajak Arafi ke Bali tuh lagi abis ada apalah gitu. Nah nyewa hotelnya dua, satu di daerah Uluwatu, satu di yang tebing kayak gitulah ya, yang sebelah sononya tuh yang punya Hotman Paris apalah gitu, beach club gitulah. Oh, ini berarti masuknya Canggu itu ya? Canggu apa ya? Tapi Beach ditanjakan dulu. Beach clubnya Hotman Situ ya? Paris kan? Iyalah gue lupa lah. Duren Situ. Sawit. Beach Club anjing. Apa Duren Sawit? Iya, siapa yang namanya Buaran nembak? itu Buaran bukan Beach Club. BKT. Iya kan tebing. Ya itu. pokoknya satu lagi yang daerah bertebing itulah. Jadi hotel gua sama anak-anaknya di situ. Yang nyewa ini di tebing, dan tebingnya itu yang nyewanya yang Presiden Suite gitulah ya. Iya. Yang gede Pokoknya banget. keren lah. Emang buat senang-senang lah istilahnya. Udah di situ, ternyata AA-nya nggak tinggal di situ. AA-nya juga syuting atau apa, dan ya udah tinggal orang-orang kantornya termasuk gue dan Viko. Sampai di situ itu tersisa 7 atau 9-an gitu lah ya. Tinggal 9 orang di situ, ada perempuan 2, teman-teman juga orang kantor. AA-nya udah cabut, yang lain udah cabut, tinggal 9 orang. Jam 2:30 lah. Jam 2:30 tuh habis yang seru-seru, happy-happy, habis itu mulai kayak kok kosong sih gitu, kayak kok beda nih suasananya nih, gitu apaan nih gitu. Ada satu karyawan Rans yang ke toilet dulu. Habis ke toilet, kita semua ngumpul di ruang tengah. Kita ngumpul di ruang tengah ke toilet. Pas dia keluar langsung ngomong sama yang perempuan, itu udah tuh tadi lu ketok-ketok. Orang di sini semua gitu. No udah no, katanya lu ketok-ketok tadi. Enggak ada ngetok-ketok, makin kayak deng. Kayak gitu lagi. Gitu rasanya tuh. Kayak yang berasa semua nih kayak gitu kan. Habis itu kita kalau keluar dari Presiden Suite ini harus pakai apa ya, mobil golf namanya? Kedi. Kodi. Mun Tanah Abang. Kodian. Pakai lori. Iya. Terus nah, kita harus pakai kedi. Kedi, Itu dan kedinya harus ditelepon. Iya. Teleponnya itu harus masuk ke ruangan ke dalam dulu, ke bawah. Ke bawah. Ini udah mulai kayak mau jam 3 gitu kan. Udah pada mulai lemas gitu anak-anak. Tiba-tiba masuk 2 kedi. Mana Pak yang mau ke atas Pak? Siapa yang telepon? Padahal gak ada yang nelfon. Nggak ada. Jelasin dulu, lu nelpon nggak? Enggak, lu nelpon nggak? Enggak. Ke atas. Gue yang jelasin, Pak, kita nggak ada yang nelpon, gitu kan. Tadi ada kok, gitu, suaranya cowok. Masa bohong sih, kata dia gitu kan. Ya enggak Pak, saya juga masa bohong sih, orang ada di sini. Ya udah nggak apa-apa lah, gitu kan. Ya udah, ke atas lagi kedinya ke atas. Gue dijelasin, dia ada yang nelpon, suaranya cowok, gitu kan. Nggak ada Pip, kita di sini semua, kata gitu. Akhirnya
mau habis subuh mau pulang aja lah, di sini tempat tidur nggak ada tempat tidur yang buat nyaman banget kayak gitu. Karena paling karaokean di situ sama tempat-tempat meeting. Pulang aja lah ya. Akhirnya kita telepon Kodi. Kedi. Sorry. Sekali lagi gue panggil Pak Is nih. Kita telepon Kedi, gue yang telepon. Pak, mau Pak ya 2 gitu kan. 2 mobil kita pada mau pulang gitu. Yang bener Mas, terusnya dibohongin lagi. Bisa hubungi gitu. Bisa ngelawan. Iya. Sebel nih belinya nih. Iya, belinya sebel. Beli sebel. Terus ya udah, saya turun gitu kan. Oke, turun. Siap-siap turun. Nah, itu muat 6 apa 7 gitu ya, paling maksimal ya. Dateng, Kedinya dateng, gua, Viko sama 2 lagi, 1 mobil, sisanya tuh mobil yang depan. Viko kan badannya agak Gede. ya lumayan lah. Viko di tengah, gue di belakang. Sisanya kayak formasi biasa lah. Mobil gua sama Viko jalannya belakangan. Mobil pertama dulu jalan. Nah, Viko kan di depan, di tengah ya. Mobil gue jalan. Begini mobilnya. Anjing. Jadi kayak kalau yang ada di pikiran gue kayak orang lari, terus nebeng gitu di belakang. Iya, jadi ngangkat. Iya. Supirnya gue tanya juga kayak, Pak ini kan jalanan belum tanjakan, belum apa. Diem aja gitu kayak menyembunyikan sesuatu. Gini mobilnya, lama. Iya kayak belum. Kayak ada yang lompat gitu naikin ya. Udah kayak gitu terus sampai di hotel yang berikutnya baru ada yang kesurupan atau apalah gitu. Gue udah tidur sih. Itu setupnya di situ doang, di telepon sama dia yang kayak gini-gini yang gila. Tapi si belinya nggak ngomong. Belinya nggak cerita. Dia nutupin bener-bener tuh. Entah nutupin atau takut kali ya. Lu tanya diem aja dia. Iya diem aja. Pak ini gimana Pak ini? Diem aja. Ini ada Viko sih. Situ. Api ya. Bali itu. Tapi subuh loh, habis subuh. Iya. Pagi loh. Udah pagi. Ya kan? Gimana itu? Tapi itu kalau memang hantu ya isengnya nelfon mesen Kedi gitu. Iya kan? Orang mah cuma daripada di GrabFood gimana itu? Iya, mendingan kayak daripada McD yang ditelepon ke Uluwatu, ke tebing lagi. Iya. Kan tadi satu di Uluwatu, satu di Uluwati ya. Iya. Aduh. Tuh. Yang bener nih Pak, nanti bohong lagi. Beli sebel. Iya, kira kendaraan taktis. Kayak mau derby. Apa Anoa? Kayak mau derby. Anjir. Waduh, Raisa datang sama Anoa. Oh, gue udah 2 lagi, masih keburu. Masih. Tadi yang stand up belum. Iya, itu. Iya.